Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andri Suryana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Mohon izin, saya Anissa Ayu Hanjayani, kelas R7A NPM 2190067, izin mempresentasikan seminar proposal penelitian saya kali ini. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi insan manusia. Melalui kegiatan pembelajaran ini untuk menciptakan seseorang yang berkarakter baik, berakhlakul karimah, serta memiliki pikiran wawasan yang luas untuk mencapai sesuatu cita-cita yang telah diharapkan, serta siap untuk diri terjun ke masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, pendidik atau guru sebagai penggerak proses pembelajaran yang diselenggarakan secara edukatif, progresif, rekreatif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik agar untuk aktif dalam pembelajaran, serta memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas dan kemandirian peserta didik yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, psikologis peserta didik. Selanjutnya, proses belajar mengajar ini adalah aktivitas yang biasa dimanfaatkan oleh guru untuk mengkonstruksi peserta didiknya. Guru sebagai pendidik, namun tidak juga sebagai sumber belajar utama. Nah, tetapi kedudukan guru ini dalam aktivitas belajar mengajar ini masih sangat berarti. Nah, pemahaman di dalam sebuah proses belajar mengajar ini pasti terdapat beberapa peserta didik dengan keahlian akademik yang berbeda-beda. Dengan keadaan akademik ini yang hendak menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Nah, pemahaman konsep ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar dan merupakan dasar dalam mencapai sebuah hasil belajar. Nah, hal yang dikhawatirkan dari kurangnya pemahaman konsep ini akan terjadinya miskonsepsi atau bahkan tidak pahamnya sama sekali konsep yang diterima pada peserta didik. Dalam menanamkan suatu konsep pelajaran, seorang guru ini perlu mengaitkan materi dengan konteks nyata atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, faktor lain yang membuat kurangnya pemahaman konsep ini, faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pemahaman konsep peserta didik ini adalah pembelajaran yang biasa saja tanpa adanya inovasi membuat anak cenderung mudah bosan, sehingga pembelajaran ini bersifat monoton dan kurang menarik bagi siswa. Maka dari itu, pendidik atau guru harus mencari ide yang kreatif dan inovasi dalam pembelajaran agar peserta didik ini tidak mudah jenuh dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mulai dari menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Mungkin di era teknologi zaman sekarang yang sudah sangat berkembang, banyak siswa yang sangat banyak minatnya itu di era teknologi yang sudah sangat berkembang pada saat ini. Maka dari itu, pendidik harus memiliki media pembelajaran yang dapat menarik afeksi siswa. Mungkin dengan memanfaatkan perkembangan teknologi era masa kini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami sebuah konsep materi, baik karena akan mempermudah peserta didik menerima dan menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, serta memecahkan masalah yang dihadapi, apalagi di era teknologi yang berkembang saat ini. Sangat penting untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, cara menggunakan pembelajaran e-learning.
Nah, salah satunya menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, aplikasi Quizizz ini dapat mempermudah pendidik selaku peneliti dalam menentukan dan menemukan materi yang mana yang sulit diserap atau dipahami peserta didik. Nah, menggunakan aplikasi Quizizz ini, pendidik mampu menentukan rendahnya pemahaman konsep biologi dengan mudah, karena tiap-tiap jawaban benar atau salah dari peserta didik ini langsung terekam skor di aplikasi Quizizz tersebut. Nah, maka dari itu, lewat aplikasi online Quizizz ini bisa dijadikan media penilaian pendidikan biologi yang instan, sehingga pendidik pun dapat mengenali konsep-konsep yang selama ini dipahami peserta didik dan mana yang tidak dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Setelah latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, saya sudah mengumpulkan beberapa mengidentifikasi masalah dalam beberapa poin-poin. Yang pertama ada pendidik atau pengajar masih kurang maksimal dalam memberikan pengajaran sehingga peserta didik masih kurang memahami konsep di kelas. Nah, yang kedua ada pendidik atau pengajar masih menggunakan cara manual untuk mengambil data nilai-nilai terkait pemahaman konsep sang anak. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman konsep peserta didik ini dalam pembelajaran biologi, karena dari pendidik dan pengajarnya ini sendiri pun masih sangat kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Yang keempat, mungkin karena metode pembelajaran yang biasa saja dan monoton sehingga membuat anak ini cenderung merasa bosan, sehingga pembelajaran yang bersifat monoton inilah yang kurang menarik bagi siswa, sehingga sangat berpengaruh bagi pemahaman konsep si siswa ini. Nah, fokusan masalah yang ada fokus batasan masalah yang saya teliti. Yang pertama ada penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 di SMA Perjuangan Terpadu Depok. Nah, penelitian ini berpusat pada pemahaman konsep biologi menggunakan aplikasi Quizizz berbasis online yang bisa digunakan lewat smartphone atau gadget handphone dan juga laptop. Nah, penelitian ini itu dilakukan untuk mengukur seberapa paham siswa tentang pemahaman konsep biologi. Nah, yang terakhir ada materi pokok bahasan yang akan dikembangkan ini akan berfokus pada materi semester genap untuk jenjang SMA. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Karena latar belakang yang sudah Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah diuraikan, dapat saya simpulkan tentang permasalahan di penelitian ini. Jadi permasalahannya adalah bagaimana pengaruh dari aplikasi Quizizz ini terhadap pemahaman konsep biologi siswa kelas 10 di SMA Perjuangan Terpadu Depok. Nah, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat atau mengetahui apakah dari aplikasi Quizizz ini terdapat efektif dalam pemahaman konsep biologi pada peserta didik kelas 10 di SMA Perjuangan Terpadu ini. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Saya harapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Nah, secara teoritis ini diharapkan dari hasil penelitian ini menggunakan model e-learning aplikasi Quizizz dapat memudahkan pendidik dalam meninjau seberapa pahamnya konsep yang diterima oleh peserta didik, sehingga kedepannya akan sanggup meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Manfaat bagi praktis ini ada manfaat bagi pendidik, bagi siswa, bagi sekolah. Bagi pendidik ini diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, aktivitas pendidik dalam meninjau penilaian peserta didik. Yang manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi pendidik diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas pendidik dalam meninjau pemahaman konsep siswa dengan suatu konsep yang lebih menarik lagi dan menyenangkan. Selain itu bisa jadi salah satu alternatif dalam memilah pendekatan pembelajaran dan upaya untuk
meningkatkan upaya tingkatan uraian konsep sistematis ini serta mengembangkan skill pendidik terhadap teknologi agar terciptanya pembelajaran yang tidak monoton. Manfaat bagi peserta didik ini adalah sangat diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik siswa kelas 10 ini terhadap mata pelajaran biologi serta mengoptimalkan penggunaan smartphone dan laptop untuk membantu pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, fungsinya ini untuk menjelaskan asal penyebab dari timbulnya masalah yang kita ajukan. Kemudian merumuskan permasalahan apa saja nih yang perlu diselesaikan dan akhirnya terdapat pendeskripsian mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilaksanakan. Nah, yang kedua ada landasan teori. Nah, landasan teori ini memuat kajian pustaka terhadap penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan ini yang telah dilakukan sebelumnya terkait kerangka pikiran dengan tema skripsi. Kedudukannya itu sebagai suatu pedoman teori dan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain agar dapat membantu saya peneliti untuk mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini. Itu yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, secara detail ini dan terperinci ini mengenai tentang metode penelitian yang digunakan peneliti berdasarkan alasan yang jelas sih. Kemudian jenis ada di sini tuh memuat terkait tentang jenis penelitian, desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, terus populasi dan sampel, terus metode pengumpulan data apa saja yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada definisi konsep dan variabelnya, serta analisis data yang akan peneliti digunakan untuk mengolah data yang akan didapatkan nanti. Fungsinya ini sebagai penjelasan rinci tentang metode penelitian peneliti gunakan dalam peneliti ini. Itu untuk bab 3. Terus bab 4 adalah hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini adalah menjelaskan tentang hasil yang telah peneliti dapat dari objek atau subjek yang diteliti. Nah, melalui pendekatan sifat penelitian, rumusan masalah dan terhadap fokus penelitiannya. Adapun pembahasan ini dibagi dari beberapa subbab. Subbab bahasan ini adalah hasil penelitian digabungkan menjadi satu kesatuan atau bisa juga dipisah menjadi subbahasan tersendiri. Nah, fungsi dari bab 4 ini adalah untuk menjelaskan secara detail dari hasil dan pembahasan yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini. Dan yang kelima adalah penutup ini adalah kesimpulan di dalam penelitian. Nah, kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Berikutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari kemampuan. Menurut Robbins dalam Badeni ini mendefinisikan bahwa kemampuan itu adalah mencakup arti yang sangat luas. Maksudnya itu dari keseluruhan potensi yang dimiliki dari seseorang untuk melakukan bervariasi dalam pekerjaan. Nah, berbagai kemampuan ini itu pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada kemampuan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan ini itu sudah hadir dalam jiwa seseorang dari sejak lahir. Kemampuan itu sendiri adalah kecakapan seorang individu dalam menjalankan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan. Nah, berikutnya ada dari pengertian pemahaman. Nah, pemahaman ini adalah tingkat kemampuan untuk memahami suatu konsep atau situasi serta fakta yang diketahuinya. Nah, dalam hal ini tidak hanya hafal secara verbalitas saja, tetapi memahami secara konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Kemudian itu dari pemahaman ini juga di atas ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman ini adalah pengertian
mengerti dengan materi yang sedang dipelajari dan dapat menuliskan kembali atau menjelaskan kembali konsep yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya ada dari pengertian pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep ini memiliki arti yang merupakan kemampuan siswa untuk memahami suatu konsep yang atau suatu materi pelajaran dengan membentuk pengetahuannya sendiri dengan mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk tulisan dan mudah dimengerti serta dapat diaplikasikan. Jadi pemahaman konsep ini adalah sebuah pemahaman siswa, contohnya seperti pemahaman siswa terkait suatu materi, kemudian siswa ini bisa mengembangkan atau menjelaskan kembali terkait materi tersebut, kemudian dikembangkan dengan bahasa dia sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari biologi. Nah, biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang mencakup aspek kehidupan tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme dan hubungan antar makhluk hidup. Nah, dalam biologi ini juga dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang menyediakan berbagai pengalaman untuk memahami konsep dan proses. Sekarang ada pengertian kemampuan pemahaman konsep biologi. Nah, kemampuan pemahaman konsep biologi ini itu adalah terkait dengan seberapa mampu siswa ini memahami atau dapat menyatakan ulang sebuah konsep biologi. Seseorang dikatakan mampu memahami konsep ini apabila mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mampu mengklasifikasikan makhluk-makhluk hidup atau objek siswa tertentu sesuai konsepnya dan mampu memberikan contoh-contoh atau non-contoh dari sebuah konsep biologi. Selanjutnya ada dari pengertian aplikasi Quizizz itu tersendiri. Nah, aplikasi Quizizz ini merupakan sebuah aplikasi kuis yang interaktif yang digunakan di kelas untuk penilaian harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Quizizz ini tersendiri. Nah, kelebihan yang dari aplikasi Quizizz ini adalah yang pertama lebih privat. Maksudnya lebih privat di sini tuh bahwa setiap peserta didik akan bisa mengakses kuis pada Quizizz jika sudah mendapatkan kode digit dari guru yang membuat room untuk kuis tersebut. Nah, yang kedua ada dapat dijadikan PR. Nah, dalam Quizizz tidak hanya dapat dilakukan pada saat itu saja, melainkan guru juga dapat menugaskan PR pada aplikasi Quizizz dan batas pengerjaannya pun dapat diatur sesuai kebijakan yang dibuat oleh guru. Sama seperti penggunaan dari Google Classroom itu tersendiri. Nah, dari yang ketiga ini ada tidak dapat menyontek. Nah, aplikasi Quizizz ini akan memiliki sistem yang setiap siswa itu memiliki soal yang berbeda-beda. Misalkan pada siswa A, soal nomor satunya tentang pemahaman konsep biologi materi sel. Nah, yang siswa B nomor satunya adalah pemahaman konsep biologi ini tentang virus. Jadi setiap siswa antar siswa ini soalnya beda, makanya tidak dapat saling menyontek. Dan yang keempat adalah dapat terlihat jawaban yang benar. Nah, jadi kebanyakan jika ujian dilakukan secara manual, peserta didik tidak bahkan tahu kan guru menilai hanya batasannya salah saja, tidak memberitahu mana jawaban yang benar. Nah, di aplikasi Quizizz ini langsung diberitahu jika jawaban sang peserta didik ini salah. Jadi misalkan peserta didik jawab salah, kemudian di akhir kuis akan diberitahu jawaban yang benar dari pertanyaan yang dijawab salah oleh peserta didik. Nah, yang kedua dapat mengetahui ranking. Nah, pada akhir pekerjaan atau akhir kuis, peserta didik ini dapat melihat dan mengetahui setiap ranking yang diperoleh oleh setiap peserta didik ini. Jadi setiap akhir dari kuis tersebut langsung terlihat seberapa banyak peserta didik itu menjawab benar. Nah, yang menjawab benar ini adalah yang ranking pertama. Jadi bisa terlihat dari rankingnya. Nah,
yang kedua ini ada kekurangan. Nah, kekurangan dari aplikasi Quizzes ini adalah mengalami penurunan tingkat pada ranking. Nah, penurunan ranking ini dapat terjadi peserta didik ketika sudah selesai mengerjakan soal. Ini terjadi karena misalkan awalnya peserta didik A ini peringkat pertama, namun dengan kesalahan soal yang dia menjawab soal salah sebanyak 10 soal. Nah, ternyata karena dia jawabnya terlalu cepat, kemudian ada siswa yang jawabnya lambat atau lebih lambat ini, dia menjawab soalnya hanya salah 8. Nah, otomatis siswa B ini yang salah 8 ini akan naik ke peringkat 1. Nah, siswa A ini yang tadinya peringkat 1 akan turun. Nah, kemudian karena yang kedua ada dipengaruhinya internet. Nah, karena ini menggunakan internet kan tidak semua wilayah Indonesia ini mempunyai internet yang kuat dan stabil. Maka dari itu kuis ini membutuhkan internet yang kuat dan stabil, terutama pada melaksanakan kuis interaktif. Maka ini dan yang terakhir ini dari landasan teori adalah manfaat dari aplikasi Quizzes. Yang pertama ada aplikasi Quizzes ini dengan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Itulah mengapa aplikasi Quizzes dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran dan juga menghemat biaya dan juga waktu. Dalam aplikasi Quizzes ini juga banyak menggunakan fitur-fitur yang membantu dan mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran. Pada tahun 2002, Dewi Siti Baik ini melakukan penelitian terkait Quizzes dengan judul pengaruh model pembelajaran Soleh menggunakan media Quizzes terhadap pemahaman konsep. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa menggunakan aplikasi Quizzes ini sangat berpengaruh dengan pemahaman konsep IPA terhadap siswa kelas 5 di SDN 44 Ampemena. Dan yang ini selanjutnya ada penelitian relevan berikutnya ada pada tahun 2022 Anggun Puji Nurjana melakukan penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran e-learning dengan bantuan aplikasi Quizzes terhadap pemahaman konsep. Ini ditinjau dari motivasi belajar siswa. Nah, hasil dari penelitian ini adalah hipotesis pertama terdapat pengaruh model pembelajaran e-learning berbantuan aplikasi ini sangat berpengaruh pada hipotesis pertama, namun pada hipotesis kedua ternyata tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya ada pada tahun 2022 juga Marsha Dara Azahra dan Putri Pramudiani melakukan penelitian dengan judul pengaruh Quizzes sebagai media interaktif terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 5 di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini menggunakan kelas kontrol dan eksperimen pada pelajaran matematika. Didapatkan kesimpulannya bahwa ada pengaruh yang didapatkan sebagai media interaktif terhadap minat belajar. Nah, yang terakhir penelitian relevan ada pada tahun 2022 juga Muhammad Ardiansyah mahasiswa Unindra dari Prodi Matematika melakukan penelitian dengan judul efektivitas penggunaan platform Quizzes dalam meningkatkan minat dan pemahaman konsep matematika. Hasil penelitian ini hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman konsep peserta didik ini hampir 56% itu paham dan mengerti dengan menggunakan platform Quizzes. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, media pembelajaran ini kan dijadikan alat bantu pendidik untuk menunjang proses pembelajaran. Maka dari itu, di era masa kini, pembelajaran untuk lebih menghidupkan pembelajaran itu agar tidak hanya bersifat biasa saja dan monoton, harus menggunakan suatu inovasi yang menarik bagi siswa. Contohnya seperti menggunakan teknologi internet atau sebagainya. Itu akan mempermudah menarik afeksi siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, H0 ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh penggunaan aplikasi Quizzes terhadap pemahaman konsep biologi. H1 ini
Maaf, yang ini ada penulisan salah, Pak. H1 ini tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh dan penggunaan aplikasi Quizzes terhadap pemahaman konsep biologi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini tempatnya pada kelas 10 di SMA Perjuangan Terpadu Depok dengan alamat Jalan Raya Sawangan nomor 1, Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan sejak proposal penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode yang melalui eksperimen untuk memprediksi keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan atau manipulasi terhadap suatu variabel yang relevan. Selanjutnya ada desain penelitian. Nah, saya menggunakan desain penelitian agar mencapai tujuan penelitian dengan desain penelitian X berpengaruh dengan Y. Nah, populasi dan sampel penelitian ini adalah sampel ini adalah siswa kelas 10 jurusan IPA di SMA Perjuangan Terpadu Depok. Sampel ini adalah mungkin sebagian objek dan subjek dari populasi yang akan diteliti. Kemudian ada teknik sampling. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, saya menggunakan metode tes, metode angket, dan metode observasi untuk penelitian ini. Kemudian instrumen penelitian ini ada definisi konseptual dan definisi operasional. Kemudian sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Data primer ini sebuah data yang langsung didapatkan dari sumbernya. Jadi data primer ini adalah data yang saya dapatkan atau peneliti dapatkan nanti pada saat penelitian, yaitu di kelas 10, siswa kelas 10 di SMA Perjuangan Terpadu. Nah, data sekunder ini sendiri adalah merupakan data kumpulan dari data-data yang telah ada sebelumnya. Berarti saya menggunakan data-data mungkin nilai-nilai sebelum penelitian ini dilaksanakan. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode tes, metode angket, dan metode observasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual ini ada kemampuan pemahaman konsep biologi ini adalah seseorang dikatakan mampu memahami konsep apabila mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mampu mengklasifikasikan sebuah objek menurut sifat-sifat tertentu, mampu memberikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian definisi operasional ini adalah pemahaman konsep biologi peserta didik yang dapat diukur menggunakan kuesioner mengenai pemahaman peserta didik dalam menyatakan ulang sebuah konsep. Nah, definisi operasional ini menggunakan survei kuesioner. Nah, pilihan yang tersedia itu ada sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh aplikasi Quizzes terhadap pemahaman konsep biologi di siswa kelas 10. Maka peneliti saya menggunakan kuesioner dalam pengambilan data yang kemudian saya olah menggunakan Microsoft SPSS dengan pengolahan data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis. Dan berikut adalah konsep dari hipostatistik penelitian ini. Sekian, terima kasih. Kekurangannya mohon dimaafkan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.